Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang sudah berhasil bergabung dengan keluarga besar MTS NU 03 Suradadi yang oke, yang sering dikenal dengan Trisura si Kampus Hijau. Perkenalkan, nama Ibu Wastia. Sehari-hari Ibu mengajar materi pelajaran matematika. Untuk kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang bagaimana cara belajar yang efektif di masa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Anak-anak, mari kita dengarkan ulasan materi yang saya sampaikan. Kita harus belajar efektif. Mengapa? Karena dengan berpikir yang efektif dan efisien, supaya kita berhasil sempurna dalam menyelesaikan pembelajaran. Untuk itu ada pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif itu apa? Pembelajaran efektif itu adalah pembelajaran yang menyenangkan, harus happy, jadwal tersusun dengan baik, tidak memakan banyak waktu, tetapi hasilnya maksimal. Semoga dengan belajar efektif kalian bisa meningkatkan prestasi kalian lagi di MTS NU 03 Suradadi. Selanjutnya, agar kita bisa belajar efektif, kenali gaya belajar kalian. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Gaya belajar. Gaya belajar di sini ada 3. Pertama, gaya belajar visual. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri orang yang suka belajar dengan gaya visual yaitu apabila berbicara di telepon sambil mencoret-coret. Terus suka berbicara cepat. Suka memandang peta daripada mendengarkan. Itu gaya visual. Sekarang gaya yang auditorial. Yang kedua auditorial, audit. Ya. Ciri gaya ini suka berbicara, suka seminar daripada membaca, suka mendengar daripada menulis. Itu yang namanya auditorial. Gaya yang selanjutnya yaitu gaya estetika. Estetika itu berpikir lebih baik dengan cara berjalan atau bergerak. Apabila berbicara selalu menggerak-gerakkan badan. Tidak tenang apabila duduk. Itu karena otak kita suka dalam bentuk yang terkesan. Ya. Selanjutnya yaitu teknik. Teknik apa saja yang bisa digunakan dalam pembelajaran efektif? Misalkan, apakah mencatat bebas atau peta pikiran? Teknik ini bisa memanfaatkan seluruh otak untuk menentukan kesan informasi yang didapat, karena informasi yang didapat itu bisa dalam bentuk gambar, bentuk-bentuk atau suara. Terus apalagi yang perlu diperhatikan untuk menambah pengetahuanmu? Kalian bisa mencari sumber pembelajaran lain, misalkan lewat internet, membaca buku bacaan lain, koran, majalah, atau datang ke perpustakaan. Anak-anak, selanjutnya karena kita kondisinya dalam keadaan pandemi seperti ini tidak memungkinkan untuk bertatap muka, sehingga kita ada yang namanya pembelajaran online atau sering disebut dengan daring dalam
jaringan. Jadi anak-anak tetap di rumah, tetapi tetap mendapatkan pembelajaran yang terjadwal dari sekolah sesuai dengan jam sekolah. Nah, setiap pelajaran nanti mempunyai link tersendiri. Kalian bisa mengaksesnya. Tugas-tugas yang telah diselesaikan bisa dikirim lewat WA, bisa dikirim lewat link, atau bisa dengan yang namanya video call. Berarti syarat utama untuk bisa belajar secara online yaitu dengan adanya jaringan internet. Sehingga cari tempat, karena tidak di sekolah, cari tempat di rumah yang mempunyai jaringan internet. Karena kalian nanti selain mengunduh atau membuka video juga mengirim jawaban-jawaban kepada Bapak atau Ibu guru. Sebaliknya, Bapak Ibu guru pun seperti itu. Nah, untuk melakukan pembelajaran yang efektif ini, sebaiknya kalian bisa membuat jadwal, ya, menentukan jadwal. Jadi jadwal itu kalian harus punya waktu. Misalkan hari Selasa jadwal dari sekolah dimulai jam 8 jam 7 lewat 30 menit sampai selesai. Setengah jam sebelumnya berarti kalian harus sudah mempersiapkan diri untuk memulai pembelajaran. Rencanakan, ya, menentukan waktu. Berarti waktu untuk belajar dengan sekolahan dan waktu belajar untuk sendiri, untuk menyelesaikan tugas-tugas atau PR-PR yang belum terselesaikan. Nah, untuk itu manfaatkan waktunya. Dan jangan lupa yang terpenting ini. Yang terpenting yaitu harus disiplin. Harus disiplin, patuhi protokol kesehatan. Yang kedua, harus seimbang antara istirahat dengan kegiatan. Misalkan makan, terus kegiatan melaksanakan ibadah, terus dengan refreshing hiburan, itu harus seimbang. Prioritaskan tugas-tugas terjadwal sehingga kalian tidak tertinggal dengan materi yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Bisa mengulang. Antara waktu untuk mengulang, ya, pembelajaran itu, ingat, kemungkinan terbesar yang terjadi itu adalah lupa. Karena dalam waktu 24 jam tanpa revenue, otak kita kadang sudah lupa, mudah lupa. Jadi hal ini penting sekali. Makanya kita harus belajar yang efektif. Selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu merencanakan jadwal belajar yang efektif. Misal, jadwalkan waktu 50 menit untuk setiap sesi belajarnya. Ya. Yang kedua, pilih tempat yang nyaman. Pilih tempat yang nyaman. Nyaman itu menurut diri sendiri, ya, karena masing-masing punya cara tersendiri. Yang ketiga, rencanakan juga deadline jadwal mengulang, ya. Misal, saya punya jadwal setelah asar 10 menit saya harus menyelesaikan materi pelajaran matematika perbandingan. Itu harus terjadwal, harus didisiplin. Jadwal revenue ini tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memenuhi catatan, menyempurnakan catatan. Ya. Hati-hati, ingat, jangan sampai diperbudak oleh jadwal kamu sendiri karena kamu sudah membuatnya. Dan ingat lagi, jangan pernah belajar kebut satu malam, karena belajar kebut satu malam itu mudah diingat tapi gampang lupa. Itu artinya tidak bermanfaat
untuk diri kita. Nah, jadi ya, sekali lagi Ibu berharap dengan paparan Ibu ini tentang belajar efektif, kalian sudah tahu pentingnya belajar efektif sehingga bisa menjadi berprestasi lagi di MTS NU 03. Jadi kenali untuk diri kamu, kenali gaya belajar kalian. Yang kedua, jangan lupa menjadwalkan antara jadwal sekolah dengan jadwal kamu di rumah. Ya, harus punya jadwal mandiri. Nah, kayak tugas untuk kalian ya, sesuai dengan paparan Ibu, tugas kalian yaitu membuat contoh jadwal mandiri di rumah. Jadwal yang dipergunakan kamu sendiri di rumah. Dimulai dari jam 7:30 sampai selesai. Kamu mau melakukan apa saja. Ya. Oke, demikian. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan bisa menambah semangat apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk pembelajaran kalian dan akan mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.